Hai sayangku semua, salam jumpa bersama Neng Ica di channel cerita terupdate abad ini. Ikutin terus ya sayangku. Kali ini Neng akan menceritakan tentang Rani, seorang atasan dan bawahan. Pada suatu hari di sebuah kantor, Rani menatap layar komputernya. Wajahnya yang biasanya tegas, tapi kini sedikit lelah. Sebagai manajer divisi pemasaran di sebuah perusahaan menengah di kota, ia terbiasa menghadapi tekanan dan tenggat waktu. Hari itu, kantor terasa sedikit lebih sunyi. Sebagian besar timnya sedang dalam perjalanan dinas. Pintu ruangannya terbuka, dan seorang pemuda tampak ragu-ragu di ambang pintu. "Permisi Bu Rani, saya Iqbal, karyawan baru di tim pemasaran," katanya dengan suara sopan namun sedikit gugup. Rani mengangkat kepala dan tersenyum tipis. "Oh, Iqbal, silahkan masuk. Duduk dulu. Bagaimana perjalanan pertamamu di kantor ini?" Iqbal masuk dan menaruh tasnya di kursi. Ia tampak canggung, namun ada semacam semangat di matanya yang membuat Rani memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang hangat dan ringan tentang cara Iqbal menatap sekeliling, seperti ia ingin belajar segalanya dengan cepat. "Semua baik, Bu. Sedikit bingung dengan ruangan ini, tapi saya yakin akan cepat terbiasa," jawab Iqbal. Rani menahan senyum kecil. Di usia 42 tahun, ia sudah jarang merasa penasaran atau kagum pada seseorang di kantor. Tapi kali ini, ada rasa ringan yang muncul, bukan karena ikatan profesional semata, tapi rasa ingin tahu tentang pemuda ini yang tampaknya berbeda dari karyawan lainnya. Hari itu, percakapan mereka hanya sebatas sapaan dan pengantar pekerjaan. Namun, Rani merasa ada benih rasa penasaran yang aneh, sesuatu yang tidak biasa ia rasakan selama bertahun-tahun. Dan tanpa ia sadari, mata Iqbal beberapa kali menatapnya dengan perhatian yang tulus, membuatnya merasa diperhatikan dengan cara yang hangat dan berbeda. Pertemuan singkat itu meninggalkan jejak kecil di hati Rani, jejak yang mungkin seiring waktu akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan atasan dan bawahan. Hari-hari berikutnya, Rani memperhatikan Iqbal lebih seksama. Bukan karena ia ingin menilai kemampuan kerja, tapi karena ada hal sederhana tentang pemuda itu yang membuatnya tersenyum diam-diam. Cara Iqbal menata dokumen, cara ia menanyakan hal-hal kecil tentang proyek, bahkan cara ia tersenyum ketika ia bingung, semua terlihat begitu tulus. Suatu sore, Rani memanggil Iqbal ke ruangannya. "Iqbal, aku ingin membahas progres proyekmu. Duduk dulu ya." Iqbal duduk dengan sopan, membuka laptopnya dan menunggu arahan. "Baik Bu Rani, terima kasih sudah meluangkan waktu," katanya. Rani menatap layar laptopnya sebentar, lalu menoleh ke Iqbal. "Aku suka caramu menangani klien minggu ini. Kamu cepat belajar, dan itu bagus. Tapi aku ingin kamu lebih percaya diri saat presentasi. Jangan ragu mengekspresikan ide sendiri." Iqbal tersenyum hangat, sedikit tersipu. "Terima kasih Bu, aku akan mencoba lebih percaya diri. Apa kamu ada waktu akhir pekan buat ketemu sepulang kerja?" Iqbal terdiam dan kaget, lalu menjawab, Kemana ya Bu?" Rani menjawab, "Lihat nanti aja, kalau kamu ada waktu kita cari tempat untuk bersantai," sambil mengedipkan mata manjanya. Iqbal kaget dan malu-malu menjawab, Baik Bu, saya bisa." Obrolan itu ringan, tapi ada kehangatan yang terasa di antara mereka. Rani menyadari bahwa perhatian Iqbal bukan sekedar sopan santun, ia benar-benar ingin belajar dan memahami pekerjaannya. Dan anehnya, Rani merasa senang ketika mengoreksi atau memberi arahan, hal yang biasanya terasa melelahkan, kini terasa lebih menyenangkan. Hari itu, ketika Iqbal pergi dari ruangannya, Rani menatap ke kursi kosongnya dan tersenyum sendiri. "Ada apa dengan diriku?" gumamnya pelan. Ia tahu perasaannya aneh, usia 42, pengalaman hidup panjang, namun hatinya bergetar karena melihat keceriaan seorang pemuda 23 tahun. Tapi rasa penasaran itu bukan sesuatu yang memalukan, justru ia merasa hidupnya sedikit lebih ringan. Dan sejak saat itu, setiap kali Iqbal hadir di ruangannya, Rani menemukan dirinya memperhatikan lebih dari sekedar kinerja profesional. Ada sesuatu dalam interaksi sederhana itu yang perlahan mulai menanamkan rasa hangat di hatinya, seperti secangkir teh hangat di sore hari yang dingin. Inilah awal yang tak terduga. Ketika Rani menyadari bahwa hidupnya bisa terasa berbeda
hanya karena kehadiran satu orang. Hari itu, Rani menghadiri seminar pemasaran di kota. Ia sibuk mencatat tren terbaru, mencoba menangkap semua informasi yang bermanfaat untuk timnya. Tak sengaja, saat istirahat kopi, ia menabrak seseorang yang membawa nampan. "Oh, maaf," seru Rani cepat, menatap pemuda di depannya. "Tidak apa-apa, Bu Rani," jawab suara itu, familiar namun mengejutkan. Ia menoleh dan di depannya berdiri Iqbal. Rani terkejut dan sedikit tersenyum. "Iqbal, apa kamu juga ikut seminar ini?" Iqbal tersenyum malu. "Iya, aku pikir ini bisa membantu pekerjaan, dan aku juga ingin belajar lebih banyak. Kita ketemu di sini," katanya sambil tersipu ringan. Mereka berjalan bersama menuju area istirahat, sambil sesekali berdiskusi ringan tentang materi seminar. Obrolan mereka mengalir alami, bukan tentang pekerjaan saja, tapi juga tentang buku yang mereka suka, musik, dan hal-hal kecil lain yang membuat suasana menjadi hangat. Rani merasa ada sesuatu yang berbeda. Selama ini ia jarang berbicara dengan pemuda seusia Iqbal di luar konteks pekerjaan. Namun kini, ia merasa nyaman, bahkan tertawa lebih bebas dari biasanya. Dan Iqbal, ia tampak benar-benar menikmati percakapan itu, menatap Rani dengan perhatian yang tulus, bukan sekadar sopan. Saat itu, Rani tiba-tiba kembali menyadarkan soal ajakannya untuk bertemu di malam akhir pekan. Dan Iqbal menjawab dengan malu dan grogi. Baik Bu, saya bisa." Saat mendengarnya, Rani merasa senang dan refleks bertanya hal pribadi. "Tapi apa kamu beneran bisa? Nanti kamu ada pacar?" Lalu Iqbal menjawab, "Tidak ada Bu, aku belum punya pacar." Mendengar itu, Rani merasa senang, tapi aneh juga dengan perasaannya. Saat seminar selesai, Rani pulang dengan perasaan aneh tapi menyenangkan. Ia menyadari, sekali lagi, bahwa pertemuan singkat di luar kantor ini menambah kedekatan mereka, sebuah awal yang tak direncanakan, namun terasa begitu alami. Dari pertemuan singkat itu justru menjadi awal pendekatan yang halus. Sebuah awal yang tak direncanakan, namun terasa begitu alami. Ternyata membuka ruang bagi kedekatan yang lebih hangat antara Rani dan Iqbal. Sejak pertemuan mereka di seminar, Iqbal mulai lebih sering mengirim pesan singkat kepada Rani. Bukan untuk pekerjaan saja, tapi sekadar menanyakan kabarnya atau berbagi hal kecil yang lucu dari kantor. Rani awalnya merasa aneh. Ia jarang membalas pesan pribadi karyawan. Tapi setiap kali membaca pesan Iqbal, hatinya terasa ringan dan tersenyum tanpa sadar. Suatu sore, ketika Rani sedang menyusun laporan, ponselnya bergetar. "Bu Rani, aku nemu artikel tentang strategi pemasaran yang kita bahas kemarin. Aku pikir ini menarik. Mau kubagikan?" Rani menatap layar ponsel, tersenyum tipis, dan membalas, "Terima kasih Iqbal. Aku akan baca nanti." Mereka mulai sering bertukar pesan tentang hal-hal seputar pekerjaan. Tapi secara perlahan, percakapan mereka meluas ke hal-hal pribadi. Film favorit, tempat nongkrong yang asik, bahkan cerita ringan masa kuliah Iqbal. Rani merasa ada kehangatan yang muncul setiap kali melihat nama Iqbal muncul di layar ponselnya. Ia menahan diri untuk tidak terlalu cepat merasa dekat, tapi hatinya tak bisa bohong. Ada rasa penasaran dan ketertarikan yang perlahan tumbuh. Iqbal pun, meski masih muda, mulai menunjukkan perhatian yang tulus. Ia menghargai pengalaman Rani, mendengarkan dengan seksama setiap saran, dan kadang mengirim pesan singkat hanya untuk menanyakan apakah Rani sudah makan siang. Sedikit demi sedikit, interaksi sederhana ini menumbuhkan kedekatan yang halus, yang keduanya rasakan, tanpa terburu-buru, tanpa tekanan. Hanya sebuah hubungan hangat yang perlahan mulai menembus batas usia dan peran profesional. Rani mulai menyadari bahwa hatinya merasa aneh.
senang sekaligus gelisah karena perhatian Iqbal yang tulus. Suatu sore, saat mereka berdua menyelesaikan laporan bulanan di ruang kerja, Rani merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat saat Iqbal tersenyum menatapnya. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat posisi mereka sebagai manajer dan karyawan baru. Namun setiap kali Iqbal menyinggung hal-hal kecil yang ia ingat tentang dirinya, seperti bagaimana ia menyukai teh hangat di sore hari atau buku favoritnya, hati Rani terasa hangat sekaligus bingung. Setelah Iqbal keluar dari ruangan untuk mengantarkan dokumen ke lantai lain, Rani duduk sendiri, menatap layar kosong komputernya dan bergumam pelan. Ini apa yang kurasakan? Aku sudah lama tidak merasa sebegini. Di sisi lain, Iqbal pun mulai menyadari bahwa kedekatannya dengan Rani terasa istimewa. Ia tidak ingin tergesa-gesa, tapi hatinya selalu senang saat melihat Rani tersenyum atau mendengar tawanya yang lembut. Ia tahu ada batas profesional yang harus dijaga, tapi rasa tulusnya mulai menuntunnya untuk lebih memperhatikan Rani sebagai pribadi, bukan sekadar atasan. Malam itu, setelah kantor sepi, Rani pulang dengan perasaan campur aduk, senang, rindu, dan sedikit bingung. Ia sadar, perasaan yang tumbuh ini bukan sekadar kagum atau rasa hormat profesional, ada ketertarikan yang halus namun nyata. Episode ini menutup fase pendahuluan dengan jelas. Kedekatan emosional sudah terbentuk, perhatian Iqbal terasa tulus, dan Rani mulai merasakan konflik internal antara logika profesional dan perasaan pribadinya. Dan sejak saat itu, Rani dan Iqbal mulai saling bertukar kabar lebih sering, baik di kantor maupun lewat pesan singkat. Suatu pagi, ponsel Rani bergetar saat ia sedang minum teh hangat di ruangannya. Pesan dari Iqbal muncul. "Selamat pagi, Bu Rani. Semoga hari ini menyenangkan. Jangan lupa sarapan ya." Rani tersenyum tipis. Pesan sederhana itu membuatnya merasa diperhatikan, tanpa terdengar berlebihan. Ia membalas, "Terima kasih Iqbal, semoga harimu juga lancar." Hari-hari berikutnya, komunikasi mereka semakin hangat. Iqbal mengirim pesan tentang hal-hal ringan, artikel menarik, meme lucu, atau rekomendasi musik. Rani merespons dengan ringan, kadang menambahkan komentar yang membuat Iqbal tersenyum. Di kantor, mereka mulai saling berbagi hal-hal kecil. "Bu Rani, saya sudah menyiapkan dokumen yang kemarin kita bahas," kata Iqbal sambil menaruh berkas di meja. Rani menatapnya sebentar, tersenyum dan berkata, "Terima kasih Iqbal, kamu cepat belajar ya." "Iqbal, nanti malam telepon ya, suaramu bikin aku terasa nyaman." "Ah, ibu bisa aja. Suara ibu juga bikin saya nggak bisa lupa. Suara ibu sangat manja saat ditelepon. Hehe." Perhatian-perhatian kecil ini terasa manis. Rani menyadari dirinya menantikan pesan-pesan dan telepon Iqbal di pagi dan malam hari, dan bahkan senyumannya saat bertemu di kantor kini lebih hangat dan alami. Mereka juga mulai berbagi cerita tentang hidup masing-masing di luar kantor, hobi, keluarga, dan hal-hal ringan yang biasanya jarang dibicarakan di lingkungan kerja. Kedekatan ini membuat Rani merasa lebih hidup, seolah hari-harinya tidak lagi sekadar rutinitas pekerjaan. Iqbal, di sisi lain juga menikmati komunikasi ini. Ia belajar menghargai pengalaman Rani, menantikan setiap jawaban dari pesan singkatnya, dan mulai merasa nyaman untuk mengekspresikan perhatiannya secara tulus. Hari itu, Rani menutup laptopnya dengan senyum tipis, menyadari bahwa hubungan mereka telah melewati batas profesional sederhana, tanpa terburu-buru, tapi terasa lebih hangat dan personal setiap harinya. Rani mulai menyadari bahwa kehadiran Iqbal telah menjadi bagian kecil yang membuat harinya lebih berwarna. Suatu sore, saat kantor mulai sepi, Iqbal datang menghampiri meja Rani dengan senyum ringan. "Bu Rani, tadi saya lihat ada seminar online yang mungkin menarik untuk kita. Kalau mau, saya bisa kirim linknya," katanya. Rani menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Ah, itu bagus Iqbal. Terima kasih sudah perhatian. Kirim saja nanti ya." "Bu Rani, nanti malam jangan lupa kita teleponan lagi ya. Suara manja ibu bikin aku nggak bisa lupa, he." "Ih, kamu udah berani ya nakal ya, he." Hal-hal sederhana seperti ini membuat Rani merasa diperhatikan dengan tulus. Setiap kali Iqbal menanyakan kabarnya atau sekedar membagikan hal kecil yang ia temui, Rani merasa hatinya hangat.
Ia menyadari dirinya menunggu pesan-pesan itu dengan rasa senang yang tulus, sesuatu yang jarang ia rasakan selama bertahun-tahun. Selain itu, kedekatan mereka juga mulai muncul di obrolan santai di kantor. Saat istirahat, mereka berbagi cerita ringan tentang film, musik, bahkan makanan favorit. Tawa mereka terdengar alami dan tidak dipaksakan, membuat suasana kantor terasa lebih hangat dan akrab. Namun di balik kehangatan itu, Rani juga mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Ia tahu ada perbedaan usia yang cukup jauh, 42 tahun dan 23 tahun. Dan secara profesional, Iqbal adalah karyawan barunya. Tapi ia tidak bisa menutup mata terhadap perasaan yang mulai muncul. Rasa nyaman, tertarik, dan senang berada di dekat Iqbal. Hari itu, Rani menutup laptopnya dengan senyum tipis sambil berbisik pelan pada diri sendiri. Ini perasaan yang aneh ya, tapi menyenangkan. Dan setiap kali Rani menerima pesan atau perhatian kecil dari Iqbal, hatinya selalu terasa hangat. Hari itu, Iqbal mengirim pesan singkat di pagi hari. "Selamat pagi Bu Rani, semoga hari ini menyenangkan. Jangan lupa senyum ya." Rani tersenyum sendiri, membalas dengan ringan. "Terima kasih Iqbal, semoga harimu juga menyenangkan." Di kantor, Iqbal kembali menunjukkan perhatian sederhana yang membuat Rani tersentuh. Saat Rani menumpahkan sedikit air dari gelas teh, Iqbal cepat-cepat mengambil sapu tangan dan tersenyum. "Hati-hati Bu Rani." Rani menatapnya sebentar, merasa hangat. "Terima kasih Iqbal, kamu selalu sigap ya," katanya sambil tersenyum. Obrolan ringan dan perhatian sederhana seperti itu mulai menjadi rutinitas mereka. Mereka saling berbagi hal-hal kecil yang menyenangkan, foto pemandangan yang mereka temui di perjalanan, cerita lucu dari teman kantor, bahkan meme ringan yang membuat keduanya tertawa bersama. Rani mulai menyadari, tanpa ia sengaja, bahwa ia menantikan momen-momen ini. Kehadiran Iqbal meski muda membawa rasa nyaman yang jarang ia dalam hubungan profesional. Malam itu setelah pulang, Rani merenung. Ia sadar perasaan yang muncul bukan sekadar kagum atau hormat, tapi rasa hangat yang lebih personal, sebuah kedekatan emosional yang mulai sulit diabaikan. Tiba-tiba HP Rani berbunyi, dan melihat pesan dari Iqbal dan kaget dengan pesan Iqbal. Lalu pada malam itu, mereka mulai saling berkirim foto mereka masing-masing, sesuatu hal yang tabu untuk mereka lakukan, tapi tanpa sadar mereka telah melakukannya. Suatu pagi, Rani tiba lebih awal di kantor dan menatap ponselnya. Pesan dari Iqbal sudah menunggu. "Selamat pagi Bu Rani, semoga hari ini lancar. Jangan lupa sarapan." Rani tersenyum tipis, merasakan hangatnya perhatian itu. Tanpa sadar ia membalas, "Terima kasih Iqbal, semoga harimu juga menyenangkan." Dan Rani pun mengirim foto dirinya saat di kantor. Di kantor, Iqbal mulai lebih sering mengajukan pertanyaan ringan atau sekedar menanyakan kabar Rani. Kadang, ia membawa teh atau camilan kecil untuk Rani, yang membuat manajernya tersenyum hangat. Hari-hari mereka kini terasa berbeda. Percakapan ringan di meja kerja atau pesan singkat di sela rapat sudah menjadi bagian penting dari rutinitas mereka. Rani mulai menyadari, setiap kali Iqbal hadir atau menulis pesan, hatinya terasa lebih hidup. Iqbal pun mulai lebih peka terhadap mood Rani. Ia tahu kapan harus menyemangati, kapan harus bercanda, dan kapan cukup mendengarkan. Hal-hal sederhana ini membuat hubungan mereka semakin hangat, meski keduanya masih menjaga profesionalisme di kantor. Di penghujung hari, Rani menutup laptopnya dengan senyum tipis. Ia sadar bahwa perasaan yang tumbuh ini bukan sekedar kagum atau senang atas perhatian, tapi rasa hangat yang mulai menumbuhkan ikatan emosional yang sulit dijelaskan. Kini membuat Rani merasa nyaman berbagi hal-hal pribadi dengan Iqbal, sesuatu yang jarang ia lakukan dengan orang lain di kantor. Suatu sore, mereka berdua tetap di kantor lebih lama untuk menyiapkan presentasi klien. Sambil bekerja, percakapan mereka mengalir ke hal-hal ringan di luar pekerjaan. Iqbal bercerita tentang hobinya membaca novel, sedangkan Rani bercerita tentang masa muda dan pengalaman bekerja yang membentuk dirinya. "Bu Rani, aku kagum sama cara Anda menghadapi semua tantangan ini," kata Iqbal sambil menatap layar komputernya. Rani tersenyum tipis. "Terima kasih Iqbal, aku juga kagum sama semangatmu.
kamu cepat belajar dan selalu antusias. Itu menyenangkan. Lalu Iqbal dengan matanya terus menatap Rani, seolah ingin sekali menciumnya. Rani pun menoleh dan terbawa perasaan saat melihat Iqbal menatapnya dengan penuh rasa dan selasa ingin mendekatkan bibirnya. Tapi mereka tersadar, lalu mereka saling bertukar cerita, tertawa bersama, dan beberapa kali Rani merasa detak jantungnya sedikit berbeda saat Iqbal senyum padanya. Perasaan itu hangat, lembut, dan membuatnya ingin lebih dekat secara emosional, tanpa harus mengganggu batas profesional yang ada. Di luar konteks kantor, komunikasi mereka juga semakin intens. Pesan singkat yang dikirim Iqbal bukan hanya menanyakan kabar, tapi juga membicarakan buku yang baru dibaca, tempat makan yang menarik, atau hal-hal ringan yang membuat Rani tersenyum sendiri. Hari itu, Rani pulang dengan perasaan nyaman dan hati yang sedikit berdebar, menyadari bahwa kedekatan mereka telah melampaui sekadar hubungan atasan dan bawahan. Ada rasa persahabatan, perhatian, dan ketulusan yang tumbuh perlahan, sesuatu yang membuat hari-harinya lebih berwarna dan berarti. Kini mulai terlihat dalam bentuk hubungan yang lebih hangat antara Rani dan Iqbal, di mana perhatian dan keakraban mereka mulai terasa lebih personal. Suatu sore, setelah rapat selesai, Iqbal menghampiri Rani dengan membawa secangkir kopi hangat. "Bu Rani, ini kopi favorit Anda. Aku ingat dari minggu lalu," katanya sambil tersenyum. Rani merasa jantungnya berdebar sejenak. "Terima kasih Iqbal, kamu selalu ingat hal-hal kecil ya," ujarnya lembut. Kehangatan ini mulai menjadi rutinitas. Mereka saling berbagi cerita ringan, tertawa bersama, dan kadang berdiskusi tentang hal-hal pribadi, seperti hobi, musik favorit, atau pengalaman masa lalu yang lucu. Interaksi sederhana ini membawa kedekatan emosional yang semakin nyata. Suatu malam, Rani menerima pesan dari Iqbal. "Bu Rani, tadi aku melihat langit senja di perjalanan pulang. Aku jadi ingat cerita Anda tentang suka melihat matahari terbenam. Semoga Anda juga sempat menikmatinya hari ini." Rani tersenyum sendiri membaca pesan itu. Ia membalas dengan ringan. "Terima kasih Iqbal, aku sempat melihatnya. Cantik sekali." Momen-momen kecil seperti ini membuat mereka semakin dekat. Rani menyadari dirinya mulai menantikan perhatian dan pesan Iqbal, sementara Iqbal pun merasa nyaman mengekspresikan perhatiannya tanpa ragu. Hubungan mereka perlahan berubah dari sekadar atasan dan bawahan menjadi teman dekat yang saling menghargai dan memperhatikan, dengan ikatan emosional yang hangat namun tetap sopan dan penuh hormat. Rani dan Iqbal mulai menunjukkan interaksi yang lebih personal, di mana perhatian satu sama lain terasa lebih nyata dan menyenangkan. Suatu siang, Iqbal menunggu Rani di ruang istirahat dengan membawa camilan favoritnya. "Bu Rani, aku ingat minggu lalu Anda bilang suka coklat ini. Aku bawa sedikit untuk Anda," katanya sambil tersenyum hangat. Rani menatap camilan itu dan tersenyum, merasa hangat. "Terima kasih Iqbal, kamu selalu ingat ya," ucapnya pelan, sambil menerima camilan itu dengan rasa senang yang tak bisa disembunyikan. Di luar interaksi profesional, mereka juga mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih personal. Iqbal bercerita tentang pengalaman kuliahnya, perjalanan singkatnya keluar kota, bahkan ketertarikannya pada fotografi. Rani pun mulai membuka diri, berbagi cerita masa mudanya, perjalanan karir, dan hal-hal yang membuatnya bahagia. Mereka menemukan kesamaan dalam hal kesederhanaan hidup dan minat yang ringan, musik, buku, dan film favorit. Setiap percakapan membawa kehangatan dan membuat mereka semakin nyaman berada di dekat satu sama lain. Hari itu, ketika Rani pulang, ia merenung sambil tersenyum. Ia sadar bahwa kedekatan ini bukan sekedar hubungan kerja atau persahabatan biasa. Ada rasa nyaman, perhatian, dan ketulusan yang membuatnya merasa diperhatikan dan dihargai, tanpa harus menyinggung batas profesional yang ada. Perasaan itu mulai menumbuhkan rasa ingin lebih dekat secara emosional, meski Rani masih menahan diri untuk tidak terlalu cepat mengekspresikannya. Namun, ia menyadari satu hal. Iqbal telah menjadi bagian penting dari hari-harinya.
Dan semakin sering kebersamaan mereka di kantor membuat kedekatan itu terasa lebih nyata dan hangat. Suatu sore, Rani dan Iqbal harus menyiapkan laporan penting untuk klien besar. Mereka duduk berdampingan di ruang kerja, berbagi catatan dan ide, sambil sesekali tertawa ringan karena kesalahan ketik atau komentar lucu satu sama lain. "Bu Rani, saya rasa bagian ini bisa kita perjelas sedikit," kata Iqbal sambil menunjuk layar komputer. Rani menatapnya, tersenyum, dan menambahkan, "Ya, bagus. Aku suka cara kamu memperhatikan detail seperti ini." Ketika selesai, Iqbal berdiri dan menyerahkan dokumen yang sudah rapi. "Selesai, Bu. Semoga sesuai harapan." Rani menatap dokumen itu, lalu menatap Iqbal sebentar. Ada rasa hangat di hatinya. Perasaan yang sulit dijelaskan namun membuatnya nyaman. "Terima kasih, Iqbal. Kerjasama kita bagus hari ini," ujarnya. Setelah jam kerja, Iqbal menunggu Rani untuk mengantarnya keluar gedung. Mereka berjalan bersama menuju parkiran sambil berbicara ringan tentang rencana akhir pekan dan hal-hal santai lainnya. Momen-momen sederhana ini semakin menguatkan ikatan mereka. Rani menyadari bahwa ia tidak hanya menghargai perhatian Iqbal, tapi juga menikmati kehadirannya, bahkan dalam hal-hal yang paling biasa sekalipun. Hari itu, Rani pulang dengan senyum tipis, menyadari bahwa kebersamaan di kantor telah menumbuhkan kehangatan yang lebih dalam. Sebuah rasa nyaman yang mulai mendekati perasaan pribadi, bukan sekadar profesional. Sebuah rasa nyaman yang mulai mendekati perasaan pribadi, bukan sekadar profesional, kini mulai terlihat dalam cara Rani dan Iqbal saling memperhatikan satu sama lain dengan lebih hangat dan tulus. Suatu siang, Rani sedang sibuk menyiapkan dokumen penting ketika Iqbal datang membawa minuman favoritnya. "Bu Rani, aku ingat Anda suka teh hijau ini. Semoga bisa menyegarkan sebentar," katanya sambil tersenyum hangat. Rani terkejut sebentar, kemudian tersenyum tipis. "Terima kasih, Iqbal. Itu perhatianmu benar-benar menyenangkan." "Iya, Bu. Saya juga senang kalau Ibu senang." Mereka duduk sebentar bersama sambil berbicara ringan tentang hal-hal pribadi, musik yang baru mereka dengar, rekomendasi film, bahkan pengalaman kecil saat mereka muda. Rani merasa hatinya hangat, suasana yang berbeda dari hubungan profesional biasa. Iqbal pun mulai menunjukkan gestur yang lebih tulus. Kadang ia menatap Rani lebih lama saat berbicara, menanyakan kabarnya di tengah hari yang sibuk, atau mengingat hal-hal kecil yang penting bagi Rani. Hari-hari mereka kini dipenuhi momen-momen sederhana yang membawa kehangatan, saling mengirim pesan singkat di pagi hari, bercanda ringan di kantor, dan berbagi cerita yang membuat mereka semakin mengenal satu sama lain. Suatu sore, saat mereka sama-sama menunggu rapat penting dimulai, Iqbal menoleh ke Rani. "Bu Rani, tadi aku sempat membaca artikel tentang pengembangan diri. Aku langsung teringat sama tips yang pernah Anda bagikan minggu lalu. Ternyata sangat berguna," katanya dengan senyum tulus. Rani tersenyum hangat. "Wah, senang mendengarnya, Iqbal. Aku senang kalau apa yang kubagikan bisa bermanfaat." Percakapan itu berlanjut ke hal-hal yang lebih personal, seperti cerita tentang keluarga, kenangan masa kecil, hingga tempat favorit mereka untuk bersantai. Mereka tertawa bersama, saling menimpali cerita. Dan beberapa kali, Rani merasa hatinya berdebar ketika Iqbal tersenyum padanya dengan perhatian tulus. Iqbal pun terlihat nyaman mengekspresikan perhatiannya. Ia mulai lebih peka terhadap mood Rani, menawarkan bantuan saat ia terlihat lelah, atau sekedar mengingatkan hal-hal kecil seperti minum air atau istirahat sebentar. Hari itu, Rani pulang dengan perasaan hangat dan hati yang tenang. Ia menyadari, interaksi sederhana yang mereka lakukan setiap hari telah menumbuhkan kedekatan yang lebih dari sekedar profesional. Sebuah persahabatan dengan rasa nyaman, perhatian, dan ketulusan yang perlahan mulai membentuk ikatan emosional yang kuat. Suatu sore, mereka menunggu lift setelah lembur bersama. Iqbal menatap Rani dengan mata yang lembut dan berkata, "Bu Rani, aku senang bisa belajar banyak dari Anda.
Bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga cara melihat hidup dengan lebih positif. Rani menatapnya sebentar, hatinya berdebar. Aku juga senang, Iqbal. Kehadiranmu membuat hari-hariku lebih menyenangkan. Jawabnya dengan senyum hangat. Momen sederhana itu terasa begitu intim, meski mereka masih berada dalam batas profesional. Rani menyadari bahwa perhatian Iqbal, gestur kecil, dan cara ia berbicara mulai menimbulkan perasaan yang lebih personal. Rasa hangat yang ia jarang rasakan selama bertahun-tahun. Di luar kantor, komunikasi mereka juga semakin intens. Iqbal sering mengirim pesan untuk menanyakan kabar, berbagi hal-hal yang ia anggap menarik, atau sekedar mengirim emoji lucu untuk membuat Rani tersenyum. Rani pun membalas dengan hangat, menikmati perhatian itu tanpa merasa canggung. Hari itu, Rani pulang dengan hati yang sedikit berdebar, tersenyum sendiri sambil menyadari satu hal. Ikatan mereka telah melampaui batas atasan dan bawahan, menjadi sesuatu yang lebih hangat, personal, dan berarti. Namun, Rani kini mulai menyadari satu hal penting, perbedaan usia mereka yang cukup jauh. Di sebuah rapat sore, Rani menatap Iqbal yang berbicara penuh semangat tentang ide proyek baru. Ia tersenyum bangga melihat antusiasme pemuda itu, tapi hatinya juga sedikit ragu. Aku 42 tahun, dan dia baru 23. Apa aku terlalu larut dalam perasaan ini? Gumamnya dalam hati. Iqbal sendiri tampak tak sadar akan pergolakan batin Rani. Ia terus menunjukkan perhatian dan gestur hangat, mengirim pesan singkat, dan membantu Rani menyelesaikan laporan. Namun di balik itu, ia mulai merasakan ketertarikan yang tulus dan ingin lebih dekat dengan Rani, meski sadar akan perbedaan usia. Suatu malam, Rani menerima pesan dari Iqbal. Bu Rani, aku harap aku tidak membuat Anda canggung dengan perhatian yang aku berikan. Aku hanya ingin melihat Anda tersenyum setiap hari. Rani membaca pesan itu berulang kali, hatinya berdebar. Ia merasa hangat sekaligus gelisah. Bagaimana seharusnya ia menanggapi perasaan ini, mengingat usia dan posisinya? Malam itu, Rani termenung di ruang tamunya, mencoba memahami perasaannya sendiri. Ia sadar bahwa kedekatan mereka telah membawa kebahagiaan yang tulus, tapi juga menimbulkan pertanyaan, apakah rasa nyaman dan perhatian ini bisa diterima sepenuhnya tanpa mengganggu profesionalisme dan realitas perbedaan usia? Hari itu di kantor, Iqbal mendekati meja Rani dengan senyum khasnya. Bu Rani, tadi aku memikirkan ide untuk proyek minggu depan. Boleh aku tunjukkan? Rani menatapnya dan tersenyum tipis, merasa hatinya berdebar. Tentu Iqbal, ayo kita lihat bersama, jawabnya, sambil menahan rasa senang yang mulai sulit ia sembunyikan. Seiring diskusi berlangsung, perhatian Iqbal terasa lebih personal. Ia menyesuaikan ide dengan preferensi Rani, memperhatikan reaksinya, bahkan sesekali menyelipkan komentar ringan yang membuat Rani tersenyum. Di luar pekerjaan, pesan singkat mereka tetap hangat. Iqbal menanyakan kabar Rani di pagi hari, mengingatkan untuk istirahat, dan berbagi hal-hal kecil yang ia pikirkan akan membuat Rani tersenyum. Rani pun membalas dengan hangat, menikmati setiap perhatian itu, meski ia masih sadar akan jarak usia mereka. Malam harinya, Rani duduk sendiri di ruang tamu, menatap ponselnya yang menampilkan pesan Iqbal. Bu Rani, terima kasih sudah membuat hari ini menyenangkan. Kehadiran Anda selalu memberi semangat untukku. Rani tersenyum, merasa hangat sekaligus merenung. Ia menyadari bahwa perasaan mereka tulus, meski usia menjadi tantangan yang nyata. Namun, hal itu tidak mengurangi kebahagiaan yang ia rasakan dari perhatian, ketulusan, dan kedekatan yang telah terbangun. Ia pun menarik napas dalam, menyadari satu hal penting. Perbedaan usia mungkin ada, tapi rasa nyaman, perhatian, dan ketulusan bisa menjadi jembatan yang membuat hubungan mereka tetap hangat dan bermakna. Dan hal itu membuat Rani mulai merenungkan perasaannya dengan lebih serius. Di ruang kerjanya, Rani duduk sambil menatap dokumen. Namun pikirannya melayang pada Iqbal. Cara ia tersenyum, cara ia menanyakan kabarnya, dan perhatian-perhatian kecil yang membuat hari-hari Rani lebih berwarna. Apakah ini hanya perasaan sementara?
Atau memang aku mulai menyukai Iqbal lebih dari seorang karyawan? Gumam Rani dalam hati. Ia menyadari bahwa setiap perhatian dan momen sederhana bersama Iqbal membuatnya merasa hidup, bahagia, dan diperhatikan. Iqbal, di sisi lain, tetap menunjukkan ketulusan dan rasa hormat. Ia tidak pernah memaksakan diri atau membuat Rani merasa canggung. Bahkan, ia selalu menjaga profesionalisme di kantor, sambil tetap hangat dan peduli. Suatu sore, saat mereka menyiapkan laporan bersama, Iqbal berkata dengan lembut, "Bu Rani, aku senang bisa bekerja dengan Anda. Tidak hanya tentang pekerjaan, tapi juga cara Anda membuat hari-hari lebih menyenangkan." Hani tersenyum tipis, hatinya berdebar. Ia tahu ini adalah momen kecil yang menguatkan kedekatan mereka, sekaligus memunculkan refleksi tentang perasaan yang mulai tumbuh. Apakah ia siap menerima kenyataan hubungan yang berbeda usia ini, atau harus menahan diri agar tetap profesional? Hari itu, Rani pulang dengan pikiran campur aduk, bahagia karena kedekatan yang tulus, gelisah karena perbedaan usia, namun tetap bersyukur atas kehangatan yang Iqbal berikan. Rani mulai merasakan adanya kepercayaan yang tumbuh di antara mereka. Sebuah fondasi penting yang membuat kedekatan berbeda usia ini terasa aman dan nyaman. Suatu siang, Iqbal menghampiri Rani dengan membawa dokumen tambahan untuk laporan mingguan. "Bu Rani, aku sudah menyiapkan data tambahan seperti yang Anda minta. Semoga ini membantu," katanya sambil tersenyum tulus. Rani menatapnya sebentar dan tersenyum hangat. "Terima kasih Iqbal, kerja cepatmu benar-benar membantu." Selain itu, percakapan mereka semakin terbuka. Iqbal mulai bercerita tentang impian dan rencananya ke depan, sementara Rani berbagi pengalaman hidup yang lebih personal, termasuk tantangan dan pelajaran yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Mereka mendengarkan satu sama lain dengan penuh perhatian, dan tanpa sadar, kedekatan emosional mereka semakin kuat. Di luar kantor, komunikasi mereka pun tetap hangat. Iqbal sering menanyakan kabar Rani, sekedar berbagi hal lucu, atau mengingatkan untuk menjaga kesehatan di tengah kesibukan. Rani pun membalas dengan hangat, merasakan ketulusan yang membuat hatinya lebih lega dan bahagia. Hari itu, ketika Rani pulang, ia menatap langit senja dari jendela rumahnya dan tersenyum. Ia menyadari bahwa kepercayaan dan perhatian yang tumbuh antara dirinya dan Iqbal lebih berharga daripada sekedar perasaan sementara. Perbedaan usia tetap ada, tapi rasa aman, nyaman, dan tulus membuat hubungan ini terasa layak untuk dijaga dan dirasakan sepenuh hati. Dan kini, momen-momen kedekatan mereka mulai menunjukkan inti dari perasaan yang sebenarnya. Suatu sore, setelah rapat selesai lebih cepat dari jadwal, Iqbal menghampiri Rani di mejanya. "Bu Rani, kalau tidak keberatan, aku ingin mengajak Anda minum kopi sebentar, hanya untuk ngobrol santai," katanya sambil tersenyum hangat. Rani menatapnya sebentar, hatinya berdebar, lalu mengangguk. "Baik Iqbal, mari kita pergi sebentar," jawabnya lembut. Di kafe dekat kantor, mereka duduk berdua, menikmati suasana santai sambil bercakap tentang hal-hal yang lebih personal, harapan, impian, hingga pengalaman hidup yang belum pernah mereka ceritakan pada orang lain. Suasana itu begitu hangat dan nyaman, membuat Rani merasa aman meski ada jarak usia yang membentang. Iqbal menatap Rani dengan tulus. "Aku senang bisa berbicara seperti ini dengan Anda, Bu Rani. Rasanya aku bisa benar-benar menjadi diri sendiri," ucapnya dengan jujur. Rani tersenyum pelan, hatinya berdebar. Ia merasa hal yang sama. Kehadiran Iqbal membuatnya merasa muda, diperhatikan, dan dihargai. Namun di balik itu, ia tetap sadar akan tanggung jawab dan realitas profesional yang harus dijaga. Mereka pulang dari kafe dengan perasaan hangat dan hati yang lebih terbuka. Kedekatan mereka kini bukan lagi sekedar perhatian kecil di kantor, tapi rasa tulus yang nyata. Sebuah hubungan emosional yang berkembang meski diwarnai pertimbangan usia. Rani dan Iqbal mulai menemukan keseimbangan antara perhatian pribadi dan profesionalisme, membuat kedekatan mereka terasa matang dan bermakna. Suatu siang, saat rapat selesai lebih cepat, Iqbal menghampiri Rani dengan secangkir kopi hangat. "Bu Rani,
"Aku tahu Anda sibuk, jadi aku bawakan ini," katanya sambil tersenyum tulus. Rani menerima kopi itu dengan hangat, hatinya berdebar. "Terima kasih Iqbal, perhatianmu selalu membuatku tersenyum," jawabnya pelan. Mereka duduk sebentar di ruang istirahat, bercakap ringan tentang hal-hal pribadi, musik favorit, film yang baru ditonton, hingga cerita kecil dari masa lalu masing-masing. Suasana itu begitu hangat, namun tetap nyaman karena mereka sadar akan batas-batas profesional yang harus dijaga. Di luar kantor, komunikasi mereka juga tetap hangat. Iqbal mengirim pesan singkat untuk menanyakan kabar, berbagi hal lucu, atau sekedar menyemangati Rani di hari yang sibuk. Rani pun membalas dengan hangat, merasa dihargai dan diperhatikan tanpa ada rasa canggung. Hari itu, Rani pulang dengan perasaan bahagia sekaligus tenang. Ia menyadari, meski perbedaan usia dan tanggung jawab profesional tetap ada, perhatian, ketulusan, dan kehangatan yang mereka bagi telah menciptakan sebuah ikatan emosional yang kuat, dewasa, dan penuh makna. Rani dan Iqbal merasakan momen-momen kebersamaan yang membuat hati mereka benar-benar terbuka satu sama lain, sekaligus mendorong mereka untuk merefleksikan perasaan terdalam mereka. Suatu sore, mereka duduk bersama di ruang kerja yang sepi, menyelesaikan dokumen penting untuk klien. Setelah selesai, Iqbal menatap Rani dengan lembut. "Bu Rani, terima kasih sudah bersabar membimbingku selama ini. Aku belajar banyak dari Anda, tidak hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang hidup." Rani tersenyum hangat, hatinya berdebar. "Aku juga Iqbal, kehadiranmu membuat hari-hariku lebih berarti," jawabnya tulus. Mereka diam sejenak, saling menatap, merasakan kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada kata yang berlebihan, hanya perasaan tulus yang tersampaikan lewat senyum, tatapan, dan kehadiran satu sama lain. Hari itu, Rani pulang dengan perasaan damai. Ia menyadari bahwa perbedaan usia dan peran profesional bukanlah halangan untuk membangun kedekatan yang hangat dan penuh makna. Yang terpenting adalah ketulusan, perhatian, dan rasa saling menghargai yang mereka miliki. Malamnya, Rani menulis di jurnal pribadinya. "Kadang hidup memberi kita kebahagiaan lewat kehangatan yang sederhana. Aku bersyukur atas Iqbal, atas perhatian, ketulusan, dan kehadirannya yang membuatku merasa hidup dan dihargai. Perbedaan usia hanyalah angka, yang penting adalah hati yang tulus dan saling menghargai." Dengan pemikiran itu, Rani merasa lega dan bahagia, menyadari bahwa hubungan mereka telah menemukan keseimbangan yang indah antara kedekatan emosional dan kebijaksanaan dalam menghadapi realitas. Dan Rani kini benar-benar merasakan kedamaian itu setiap kali berada dekat Iqbal. Suatu sore, mereka menyelesaikan pekerjaan lebih awal dan memutuskan untuk berjalan santai di taman kecil dekat kantor. Udara hangat dan suara burung membuat suasana menjadi tenang. "Bu Rani, aku senang bisa berjalan-jalan seperti ini bersama Anda," kata Iqbal dengan lembut. Rani tersenyum, hatinya hangat. "Aku juga Iqbal, rasanya menyenangkan bisa menikmati momen sederhana tanpa terburu-buru." Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, film yang baru ditonton, musik favorit, hingga cerita lucu di kantor. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa canggung, hanya rasa nyaman dan tulus yang mengisi percakapan mereka. Hari itu, Rani menyadari bahwa hubungan mereka telah mencapai tahap yang matang. Sebuah kedekatan yang tidak tergesa-gesa, penuh perhatian, dan dihargai satu sama lain. Perbedaan usia bukan lagi halangan, karena yang terpenting adalah ketulusan hati dan rasa saling menghormati yang mereka miliki. Saat pulang, Rani menatap langit senja, tersenyum, dan merasakan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu, kedekatan mereka bukan hanya tentang perasaan sementara, tapi tentang hubungan yang dewasa, hangat, dan membawa ketenangan bagi hati masing-masing. Rani menyadari satu hal penting. Hubungan yang tulus tidak diukur dari usia, jabatan, atau status, melainkan dari ketulusan hati, saling menghargai, dan perhatian yang konsisten. Iqbal pun merasakan hal yang sama. Ia belajar bahwa kedekatan yang sehat dan bermakna bisa dibangun melalui kejujuran, kesabaran, dan saling memahami, tanpa terburu-buru atau memaksakan perasaan.
Mereka terus menjaga hubungan yang hangat, penuh rasa hormat, dan saling mendukung, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Setiap senyum, pesan singkat, atau perhatian kecil menjadi pengingat akan pentingnya kejujuran, ketulusan, dan pengertian dalam membangun kedekatan. Rani menutup buku hariannya malam itu dengan tulisan, "Kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang dibangun dengan hati yang tulus. Perbedaan usia hanyalah angka. Yang paling penting adalah rasa hormat, kehangatan, dan ketulusan dalam setiap interaksi. Aku bersyukur atas kehadiran Iqbal yang mengajarkan aku bahwa perhatian kecil dan ketulusan bisa memberi kebahagiaan besar." Dengan pemikiran itu, Rani dan Iqbal melanjutkan hari-hari mereka, tidak hanya sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua orang yang saling menghargai, menyayangi, dan membawa kebahagiaan sederhana satu sama lain. Sebuah hubungan yang dewasa, hangat, dan penuh makna. Pesan moral cerita: ketulusan hati dan perhatian kecil bisa menciptakan kedekatan yang bermakna. Perbedaan usia bukan halangan jika hubungan dibangun atas dasar rasa hormat dan saling menghargai. Kebahagiaan sejati sering datang dari hal-hal sederhana yang konsisten dan tulus.